Jadi kalau kalian, orang tuamu sudah meninggal, kok kalian masih minum alkohol, mabuk-mabukan, minum riba lah, buka aurat lah, zina lah, naudzubillah min dzalik. Kok masih melakukan itu? Yang paling kasihan adalah orang tua kalian. في ليلة من الليالي لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء والدمع بات يبكي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي عصيت والذنب كبير وإني في حزني أسير مقيد بذنبي يا رب فهل أستحق يا إلهي العفو مجرما مقر بالذنوب يا إلهي يا إلهي يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada para ummahat, para ibu luar biasa yang semoga menjadi madrasah yang terbaik untuk anak-anaknya. Semoga ibu tidak hanya mengajarkan kebaikan tetapi juga mengajarkan kebenaran kepada setiap putra dan putri dan keturunan yang Allah amanahkan kepada ibu dan bapak. Hari ini banyak orang tua merasa bahwasanya kita cukup mengajarkan kebaikan kepada anak. Tetapi sejatinya kebaikan itu tidak cukup. Karena di dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah, kita tidak hanya dituntut menjadi baik, tetapi kita dituntut menjadi benar. Oleh karenanya semoga kita bisa menjadi kepala sekolah kepada bapak-bapak, dan kita bisa menjadi madrasah atau sekolahan yang terbaik untuk anak-anak kita, supaya anak-anak kita mengenali rumpun-rumpun kebaikan dan mereka mengenali pula rumpun-rumpun kebenaran dalam kehidupan mereka. Yang baik tidak boleh berhenti sampai dia menjadi benar, yang benar tidak boleh melunturkan kebaikan, karena kebenaran sejatinya sangat membutuhkan kebaikan dan kebaikan sangat berhajat besar kepada kebenaran. Semoga setiap bapak-bapak yang ibu miliki pada keluarga kecilnya ibu-ibu, semoga mereka menjadi kepala sekolah yang memiliki kurikulum di dalam kebaikan dan kebenaran. Semoga ibu-ibu yang hadir pada kesempatan pagi ini itu pun menjadi madrasah yang terbaik, mengajarkan kurikulum tentang kebaikan dan kebenaran. Dan kita berharap kepada Allah, Zat yang tidak pernah mengecewakan, permintaan tulus dan jujur dari makhluknya kepadanya dalam setiap urusan kebaikan. Dan semoga Allah memberikan kepada kita kebaikan atas apa yang kita lakukan dan apa yang kita doakan. Alhamdulillah, tentunya kita senang sekali pada kesempatan hari ini. Kita senang sekali pada kesempatan pagi ini kita berjumpa di Taman Ilmu. Ini merupakan sebuah kenikmatan yang besar karena tidak setiap orang diberikan oleh Allah kenikmatan di dalam Taman Ilmu. Kita tentunya paham bahwasanya hati kita merupakan hati yang paling lelah. Hati yang paling letih itu adalah hati kita. Dan sesungguhnya hati kita membutuhkan tempat istirahat. Bintang 5, hotel bintang 5 untuk hati kita adalah taman-taman ilmu. Dan sesungguhnya siapapun mereka yang diberikan oleh Allah anugerah untuk duduk di taman ilmu, pada dasarnya dan sejatinya dia mengistirahatkan hatinya dari berbagai macam kelelahan dan keletihan. Dan siapapun yang duduk di taman-taman ilmu dan menjadi member aktif pada taman ilmu, maka dia akan mendapatkan petunjuk pada hidupnya dan dia terbebas dari seluruh blind spot pada kehidupan, yang tentunya blind spot itu tidak akan tercerahkan kecuali kita mendapatkan asupan referensi dari Allah dan Rasul-Nya. Inilah yang menjadikan kita bersyukur
nikmat yang begitu besar Allah berikan kepada kita kalau kita diberikan ilmu. Ada orang yang mereka diberikan kenikmatan finansial tetapi mereka tidak diberikan kenikmatan ilmu. Dan kita bersyukur kita diberikan oleh Allah kenikmatan ilmu supaya ilmu yang kita peroleh pada nikmat yang Allah berikan menghindarkan kita dari tragedi, menghindarkan kita dari musibah. Karena bagi orang apabila mereka telah mendapatkan ilmu dari petunjuk Allah dan Rasul-Nya, dia tidak perlu terbentur supaya terbentuk, tetapi dia sudah terbentuk sebelum terbentur dengan ilmu dan referensi dan nasihat yang didapatkan dari Allah dan Rasul-Nya. Kepada Allah kita bersyukur atas nikmat yang begitu besar pada kenikmatan duduknya kita pada taman ilmu. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita menggantungkan harapan. Semoga kita senantiasa dijadikan hamba yang bersyukur kepadanya dalam segala setiap urusan kebaikan kita. Amin insyaallah. Ada trouble di internetnya nggak, Nak? Aman? Iya. Ini kok di gambar saya agak kabur ya? Enggak ya? Di sini Koneksinya agak bermasalah enggak? koneksi lancar. Lancar ya sudah, yang penting koneksi lancar. Aman Ustaz. Aman ya, alhamdulillah. Di sini agak tersendat-sendat Ibu di studio. Kita pada kesempatan hari ini akan membicarakan sebuah tema yang sebenarnya tema ini adalah tema menasehati diri saya sendiri. Karena tema ketika bicara tentang orang tua sebenarnya tidak ada di antara kita yang sempurna untuk menyampaikan materi ini. Kalaulah ada orang yang paling sempurna di dalam menyampaikan materi ini adalah Rasulullah SAW, yang tentunya telah sempurna dan telah memiliki sifat maksum pada kehidupan beliau, bukan hanya menjadi nabi, bukan hanya menjadi rasul, tapi bagaimana beliau maksum ketika menjadi orang tua. Adapun kita hanyalah serpihan manusia-manusia yang memiliki banyak kekurangan. Dan membicarakan tentang tema jangan menjadi orang tua durhaka, sebenarnya ini merupakan tema yang dibutuhkan oleh siapapun. Jenggotmu panjang, jenggotmu pendek, kamu rajin ibadah, kamu tidak rajin ibadah. Pada dasarnya kita sangat membutuhkan materi dan tema ini untuk menasihati kita, supaya kita tahu apa yang harus kita koreksi, apa yang harus kita evaluasi, terutama ketika kita telah menjadi orang tua. Tentunya kita paham ya, menjadi orang tua itu memiliki 3 perkara yang tidak boleh diremehkan. Karena pernikahan itu bukan hanya sekedar urusan biologis. Pernikahan itu bukan hanya urusan di atas ranjang. Tetapi sesungguhnya pernikahan itu memiliki kewajiban, ada komitmen yang harus kita penuhi, dan tentunya ada konsekuensi yang harus kita hadapi ketika kita menjadi orang tua di dalam pernikahan yang kita selenggarakan dengan izin Allah. Nah inilah yang menjadikan kita di antara bentuk komitmen kita ketika kita menjadi orang tua, kita harus membuka telinga kita membuka hati kita, supaya kita mendapatkan sentilan-sentilan yang disampaikan Allah dan Rasul-Nya untuk saya secara khusus, untuk kita semuanya, supaya kita mampu mengevaluasi apa yang salah. Orang yang baik itu bukanlah orang yang tidak punya kesalahan, baik ketika menjadi muslim ataupun menjadi orang tua. Tetapi seorang muslim yang baik, orang tua yang baik itu adalah ketika dia melakukan kesalahan, dia segera mengevaluasi, dia segera bertaubat dan memperbaiki diri. Dan solih itu adalah mereka yang senantiasa rajin untuk memperbaiki dirinya pada setiap proses kehidupan yang dia lewati. Inilah tema yang kita bahas, jangan menjadi orang tua yang durhaka. Dan ini sebenarnya materi yang cukup sangat berat untuk kita semuanya. Sebelum kita secara spesifik menyampaikan materi ini, tentunya ada beberapa poin yang kita sepakati terlebih dahulu. Karena poin kesepakatan ini akan sangat membantu kita untuk menerjemahkan setiap untaian nasihat yang kita baca di dalam Al-Quran dan setiap untaian nasihat yang kita baca di dalam hadis. Anggaplah poin-poin prolog ini menjadi sebuah landasan. Ibaratnya pesawat terbang ada landasannya. Untuk kita pahami dulu, kita sepakati dulu. Supaya dengan poin-poin kesepakatan pada prolog yang akan kita bicarakan, memudahkan dan meringankan bagaimana kita memahami keinginan kita supaya tidak menjadi orang tua yang durhaka. Poin yang pertama yang kita harus pahami adalah, sesungguhnya kita harus paham bahwasanya anak yang kita miliki pada kehidupan kita, pada dasarnya anak itu tidak minta supaya dilahirkan kepada kita.
Tapi sesungguhnya kitalah yang minta kepada Allah supaya anak itu dihadirkan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita sering merasa kesal, sering merasa lelah, dengan apa yang harus kita jalani pada kewajiban kita ketika mendidik anak, dengan berbagai macam instrumen dan komponen yang harus kita hadirkan setiap waktunya membersamai pendidikan anak, kadang-kadang kita merasa kesal, kadang-kadang kita merasa lelah, kadang kita pengen menangis dengan segala keributan yang kita jumpai di balik dinding rumah kita. Tetapi kita harus ingat bahwasanya yang kita harus mengerti adalah sesungguhnya anak tidak pernah minta dilahirkan. Tetapi kitalah yang minta kepada Allah supaya anak itu lahir untuk kita. Dan Allah mengabulkan permohonan kita dan permintaan kita. Anak itu lahir menyenangkan kita. Tetapi di balik kesenangan tentunya ada ujian. Karena itulah salah satu di antara lika-liku kehidupan di dunia yang tidak bisa dipisahkan. Kadang-kadang kalau kita merasa lelah, sepakat kita harus menghadirkan makna. Dia tidak minta dilahirkan. Kitalah yang minta supaya dia dilahirkan. Dan Allah melahirkan dia kepada kita. Maka tentunya ada konsekuensi yang harus kita bayar. Dengan semua kelelahan yang kita peroleh dan kita dapatkan. Dan memiliki anak itu memang sejatinya lelah. Tapi kalau boleh kita berkata, pada episode mana kita dalam kehidupan yang tidak lelah? Semuanya pasti lelah. Apakah kita mengira tidak punya anak itu lelah? Jangan dikira, mereka juga kelelahan. Makanya sering saya menghibur diri dengan sebuah kata. Kalau saya sedang menghadapi keributan-keributan kecil di rumah itu, sering sekali saya memberikan narasi kepada diri saya. Bahwasanya kesibukan dan kelelahan yang kita dapatkan ketika memiliki anak pada dasarnya itu juga sama, bahkan lebih besar dirasakan mereka yang sampai hari ini belum memiliki anak dan keturunan pada kehidupan keluarga mereka. Selelah-lelahnya merawat anak, lebih lelah mereka yang hari ini belum diberikan oleh Allah anugerah dengan keturunan. Dan ini yang menjadikan kita harus memahami tentang ini. Bahwasanya salah satu di antara komitmen dasar ketika punya anak, kita harus siap untuk lelah, kita harus siap untuk letih dengan berbagai macam komponen dan berbagai macam masalah yang tentunya terus kita hadapi setiap waktu, setiap hari yang terkadang silih berganti setiap saatnya dalam kehidupan kita. Allah itu tahu bahwasanya mendidik anak itu lelah. Allah tahu, Allah tahu. Allah mengerti pula bahwasanya kita ketika memiliki anak itu lelah, letih dengan seluruh kepenatan yang kita hadapi dan kita peroleh. Makanya Imam Ibnu Qayyim lalu berkata, menghibur kita dari apa yang beliau pahami dari Quran dan hadis. Imam Ibnu Qayyim itu berkata, ada sebagian dosa dari orang tua yang tentunya yang dosa itu tidak bisa dihapuskan dengan apapun kecuali dihapuskan dengan kelelahan dan keletihan yang dirasakan oleh orang tua ketika mendidik anak yang Allah titipkan kepada mereka. Jadi itulah yang menghibur kita dalam satu perkara, bahwasanya ternyata ada dosa-dosa kita yang sejatinya dosa itu tidak bisa ditebus dengan sholat, tidak bisa ditebus dengan puasa, tidak bisa ditebus dengan sedekah. Tapi ada sebagian dosa yang kita lakukan selaku orang tua, itu ternyata ditebus dengan kelelahan dan kepenatan yang kita rasakan ketika kita merawat anak, mendidik anak, dan kita kembalikan anak itu kepada jalannya Allah. Itu ada sebuah harga yang kita peroleh. Harganya adalah dihapuskannya sebagian dari dosa-dosa kita. Nah, inilah yang menjadikan kita ketika memahami ini, supaya kita senantiasa memiliki sebuah booster dalam setiap lika-liku perjalanan kita ketika mendidik anak. Karena narasi itu penting. Hal-hal yang kecil semacam ini penting, terkadang bisa mengusir rasa lelahnya dan letihnya kita. Terkadang nanti kalau kita lagi lihat anak kita tertidur setelah aktivitas yang luar biasa, dari tembok ke tembok, dari depan ke belakang, tidak pernah berhenti dengan seluruh aktivitasnya yang super aktif mereka. Kadang-kadang kalau mereka tidur, katakanlah sama pikiran kita, mereka tidak minta dilahirkan. Kitalah yang minta sama Allah supaya mereka hadir. Dari apa yang kita lalui pada pernikahan, datang dari keturunan kita, datang dari keturunan wanita yang kita cintai, dan Allah sudah kabulkan. Kalaupun lelah, hidup di dunia ini manakah yang tidak lelah? Bahkan orang yang bermaksiat apakah tidak lelah? Lelah. Apakah orang yang datang ke diskotik apakah tidak lelah? Lelah. Semua kehidupan itu memang melelahkan. Tetapi lelah-lelahnya kita, letihnya kita ketika mendidik anak, pada dasarnya itu keletahan, itu keletihan dan kelelahan yang berujung kepada sebuah penghapusan dosa.
dari seluruh kepenatan yang kita berikan ketika mendidik anak kita. Ini harus kita pegang betul-betul supaya kita jangan sampai terseret arus dengan adanya berbagai macam tingkat depresi, frustasi ketika memiliki anak. Banyak orang hari ini sudah tidak lagi mengembalikan bahwasanya anak merupakan bagian dari perdagangan kita kepada Allah. Kita ini kan pedagang, ya. Barang dagangan kita adalah ketaatan, pembelinya adalah Allah, alat tukarnya adalah surga. Dan salah satu barang dagangan terbaik dari kita adalah bagaimana kita menjaga titipan yang Allah berikan kepada kita. Dan itu akan bermuara kepada pembelian dari Allah dengan sebuah nilai tukar atau alat tukar, yaitu adalah surga. Inilah yang menjadikan kita paham. Makanya tolong diingat apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Ada sebagian dosa, ada sebagian maksiat yang kita lakukan dan kita kerjakan, di mana sebagian dosa dan sebagian kemaksiatan itu tidak pernah terhapuskan kecuali dengan kelelahan dan keletihan ketika kita mendidik anak-anak kita. Ini poin pertama, supaya kita paham, supaya kita mengerti pada apa yang kita harus berikan pada kehidupan ini. بتعقد ليه في حياتك وبتحزن وتتأثر لو كنت ناسي تذكر سيرة نبينا وفكر اسمع كلام وتفاءل بشر ولا تنفر ويوحد الله في قلبك قادر في عسرك يسر صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صلي عليه صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل عليه. Yang kedua, tentunya ada poin yang kedua yang juga tentunya sangat penting di dalam proses bagaimana kita mendidik anak kita. Bahwasanya di dalam kita mendidik anak kita, kita harus memahami betapa pentingnya di dalam pendidikan anak kita itu semuanya bermula dari kita sendiri sebagai orang tua dulu. Karena ternyata jangan kita mengharapkan anak kita menjadi baik sebelum kita memperhatikan bagaimana kualitas kita dengan istri kita dan kualitas kita dengan suami kita. Ini terkadang lepas dari berbagai macam perhatian oleh kita. Ya, padahal mari kita merenungi sebuah ayat yang sangat indah. Ayat ini kita hafalkan, ayat ini kita mengerti. Yaitu ketika pada surat Al-Furqan 74 kita membaca sebuah doa yang sangat indah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kita merenungkan surat Al-Furqan 74 dengan sebuah perenungan yang bermuara kepada sebuah kesimpulan untuk membentuk sebuah narasi. Mari kita bedah ayat ini dan doa ini. Di sini disebutkan di dalam permintaan seorang ibadur rahman ketika berdoa, maka doanya adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, yaitu berikanlah kepada kami pasangan kami yang qurrata ayun dan anak-anak kami yang qurrata ayun, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Di sini ada sebuah perenungan yang harus kita berikan pada ayat ini. Ayat ini tidak boleh hanya sekadar menjadi lip service di dalam kita berdoa. Diucapkan ustadz, kita aminkan. Diucapkan oleh kita, tetapi tanpa ada makna yang harus dihadirkan. Padahal doa itu harus penghadiran makna. Maka kalau kita menghadirkan makna pada ayat ini, kita akhirnya mendapati bahwasanya kualitas kehidupan manusia itu tergantung bagaimana keluarganya dulu. Makanya kita mendapatkan waja'alna lil muttaqina imama. Waja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Ini kan menunjukkan kualitas. Disebutkan sebuah permintaan waja'alna lil muttaqina imama setelah kita mendapatkan min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun.
yaitu setelah kita mendapatkan pasangan dan anak yang qurrata a'yun. Artinya, keluarga yang tenang, keluarga yang sakinah, keluarga yang qurrata a'yun, memberikan keteduhan, itu sangat berpotensi besar untuk menciptakan kader-kader keluarga itu menjadi orang yang paling berkualitas. Makanya sering kita jumpai di penelitian 10 tahun terakhir ini, banyak sekali penelitian parenting menyampaikan bahwasanya keluarga broken home biasanya menjadikan anak bermasalah. Biasanya, kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah. Tapi biasanya anak-anak broken home itu memiliki kualitas yang lebih rendah daripada anak yang lahir dari keluarga yang tenang dan keluarga yang rukun. Makanya diletakkan waja'alna lil muttaqina imama itu setelah kata hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Berarti kalau kita ingin mendapatkan kualitas pada kehidupan kita, untuk anak kita, untuk suami kita, untuk keturunan kita, tergantung bagaimana keluarganya. Itu yang kita pahami pada makna surat Al-Furqan 74. Bukan hanya itu saja, makna yang berikutnya dari surat Al-Furqan 74 itu adalah untuk menjadikan keluarga itu qurrata a'yun supaya bisa mensuplai kualitas peradaban ketika menjadi waja'alna lil muttaqina imama. Kualitas keluarga itu tergantung, sebelum membicarakan anak yang qurrata a'yun, membicarakan dulu tentang pasangan yang qurrata a'yun. Makanya Allah menyebutkan kata azwajina itu lebih dulu daripada dzurriyyatina. Ibu-ibu tentunya paham ya. Azwajina itu adalah pasangan kita. Dzurriyyatina adalah keturunan kita. Allah menyebutkan kata azwaj lebih dulu daripada Allah menyebutkan kata azwaj itu lebih dulu daripada kata dzurriyyatina. Azwaj itu pasangan. Dzurriyyatina itu keturunan. Kenapa Allah menyebutkan kata azwajina lebih dulu daripada kata dzurriyyatina? Karena kita tidak mungkin mendapatkan anak yang qurrata a'yun sampai betul-betul kita menjadi pasangan yang qurrata a'yun antara kita dan suami kita, antara kita dan istri kita. Makanya maaf ya ibu, teguran untuk saya, teguran untuk ibu semuanya. Setiap pertengkaran yang kita lakukan bersama pasangan kita, itu akan mengurangi jatah qurrata a'yun anak kita di depan kita. Ya, karena apa? Karena ketidak qurrata a'yunan kamu kepada pasanganmu menjadikan anakmu juga tidak qurrata a'yun pada kehidupan anak-anakmu dan keturunanmu. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami ternyata di dalam sebuah pernikahan itu sangat dibutuhkan sebuah ketenangan ketika kita menjadi suami istri. Ketenangan ketika kita menjadi suami istri akan mempengaruhi bagaimana anak kita. Makanya sebelum kita meluapkan emosi kita kepada istri kita, meluapkan emosi kita kepada suami kita, ingat loh, keguncangan yang ditimbulkan dari orang tua menimbulkan keguncangan bagi kehidupan anak. Karena Allah menyebutkan kata azwat lebih dulu daripada kata dzurriyah. Kalau kamu menjadi pasangan yang qurrata a'yun, anakmu menjadi qurrata a'yun untuk kalian berdua. Tapi kalau kalian tidak saling memberikan qurrata a'yun, maka anak kalian pun tidak bisa menjadi qurrata a'yun. Itu tergantung bagaimana kita berkomitmen di dalam menjalani kehidupan berumah tangga atas nama ibadah. Dengan cinta yang Allah anugerahkan kepada kita, di mana kita komitmennya bukan saling menang-menangan, tetapi saling mengalah. Bukan untuk mencari pemenang, tetapi untuk mencari kebaikan dari qurrata a'yun yang kita inginkan. Ini kita harus pahami, ya. Karena ini yang terkadang sering kita lupakan. Kita selalu tidak memasukkan komponen kerukunan kita dalam masalah kualitas anak. Banyak orang tua bermasalah dalam hubungan mereka, tetapi ketika mereka melihat anak, lalu mereka harapkan anak itu menenangkan mereka. Padahal mereka tidak bisa saling menenangkan antara suami istri. Jadi pahami ya, nanti dibaca berulang-ulang setelah kajian kita hari ini, kita baca ulang-ulang itu surat Al-Furqan 74 ini. Allah sebutkan kata azwaj sebelum kata dzurriyah, itu tidak ada, itu bukan tidak ada mana. Mustahil Allah itu menetapkan, memilih kata, menempatkan yang lebih dulu, mengakhirkan yang berikutnya tanpa makna. Itu tidak mungkin. Allah itu maha makna dalam setiap apapun yang Allah katakan dan apapun yang Allah tunjukkan. Jadi penetapan kata azwaj lebih dulu daripada kata dzurriyah itu betul-betul nampol kita, menampar kita semuanya. Tak terkecuali saya. Di balik setiap pertengkaran kamu ada sebuah harga yang harus kamu bayar lewat anakmu. Dalam setiap kerukunan yang kamu berikan kepada keluargamu, ketika kamu menenangkan istrimu, ketika kamu taat kepada suamimu,
ada buah manis yang kamu petik dari kehidupan anakmu. Dan itu yang kita harus mengerti. Jadi dari 2 poin ini setidaknya kita sudah mulai sepakat. Mendidik anak lelah, dan di dalam pendidikan anak kita tidak hanya bicara tentang apa yang kita inginkan, tapi kita bicara tentang apa yang harusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita bersama suami dan istri kita. Setiap pertengkaran kita, setiap perselisihan kita, terutama kalau sudah melampaui batas, dengan kata-kata binatang yang sudah mulai keluar, dengan hujatan, celaan, mengkufuri kebaikan seorang suami, melupakan kebaikan dan khidmah istri kepadanya, dengan melakukan dosa besar dia bersama istri yang bersama dengan wanita lain, semua itu akan menjadi sebuah kristal, akan mengkristal menjadi sebuah kebaikan dan keburukan kepada anak tanpa kita sadari. Itulah yang menjadikan kita paham. Kerukunan yang kita lakukan sangat berpengaruh kepada anak kita ketika anak itu ingin kita harapkan menjadi qurrata a'yun. Setelah kita memahami 2 poin penting ini supaya menjadi teguran buat kita selaku orang tua, karena orang tua pun harus ditegur sebelum kita menegur anak kita. Dan tidak ada teguran yang paling indah kecuali teguran Allah dan Rasulnya kepada saya, teguran kepada kita semuanya. Terkadang manusia itu banyak menuntut kepada hak yang dia inginkan, tetapi dia lupa kepada kewajiban yang harusnya dia tunaikan. Dan kewajiban itu ditunaikan dari syariat yang ditetapkan oleh Allah. Setelah kita memahami 2 poin ini, mari kita bergeser. Kita mulai mengenali bahwasanya kita harus paham bahwasanya dalam pembicaraan kita dalam masalah kehidupan beragama, kita selalu mendapati sebuah kata, yaitu adalah uququl walidain, yaitu adalah durhaka kepada orang tua. Tentunya kita sepakat ya, durhaka kepada orang tua merupakan sebab hilangnya keberkahan. Durhaka kepada orang tua, kita sepakat bahwasanya kedurhakaan kepada orang tua itu merupakan dosa yang dibalas oleh Allah 2 kali. Di dunia dibalas, di akhiratnya lebih pedih dengan neraka. Karena durhaka kepada orang tua itu bukan perkara kecil dan remeh, tetapi perkara besar. Kita menjumpai tidak beresnya kehidupan seseorang itu apabila kita breakdown, ada seseorang kok hidupnya rumit, bermasalah terus gitu. Itu pasti ada hubungan dia yang tidak baik dengan orang tua. Makanya ibu kalau mendapati suaminya mengeluh, ini kerjaan kok begini, ada aja masalah-masalah yang dihadapi. Tolong, kadang-kadang katakan kepada kuping dan telinga suaminya, gimana hubungan kamu bang sama ibu dan bapak? Karena terkadang rumitnya masalah, problematika yang tidak pernah kunjung selesai, terkadang kita jumpai karena hubungan kita dengan orang tua kita tidak berkualitas. Karena kerapian hubungan kita di dalam kehidupan, kerapian hidup kita itu sangat tergantung dengan kerapian hubungan kita dengan orang tua. Kita tahu itulah betapa berbahayanya uququl walidain dalam kehidupan manusia. Bahkan kita mendapati apa yang dikatakan oleh Rasulullah, babani maftuhani muajjalani uqubatuhuma fid dunya wal akhirah. Bahkan Rasulullah sendiri juga mengatakan di dalam satu riwayat yang sahih, ada 2 pintu yang pintu itu tidak pernah ditutup oleh Allah. Akan dibalas setiap orang yang membuka dosa 2 pintu itu, dibalas di dunia dan dibalas lagi di akhirat. Yang pertama adalah dolim. Kedoliman itu utang. Kalau kamu dolim hari ini, kamu akan membayar kedoliman itu. Sebelum kamu mati, kamu pasti akan dibuka kedoliman yang kamu lakukan. Makanya sepintar apapun orang menyimpan kedoliman, dia akan datang waktunya membayar kedoliman itu. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua itu juga hutang. Maka sesungguhnya durhaka kepada orang tua adalah hutang. Kalau kamu tidak membayar hari ini, besok. Kalau tidak membayar besok, lusa. Kalau tidak membayar lusa, pekan depan, bulan depan. Yang pasti sebelum kamu mati terbujur di dalam alam barzah, kamu akan membayar dosamu ketika durhaka kepada orang tua. Dan itu menjadi sebuah perhatian kita. Tentunya setelah kita mengetahui betapa berbahayanya kondisi dosa yang bernama uququl walidain atau durhaka kepada orang tua, tapi terkadang perhatian kita, konsentrasi kita supaya kita tidak menjadi anak yang durhaka kepada orang tua kita, kadang-kadang kita mendapati sebuah kelalaian di sisi yang lain, bahwasanya kita lupa bahwasanya dosa itu tidak hanya ketika kita menjadi anak yang durhaka, tapi terkadang kita juga durhaka kepada anak-anak kita. Ini sangat berpengaruh ini.
Dan ini merupakan salah satu di antara hal yang banyak orang tidak menyadari. Orang tua banyak sekali bercerita tentang haknya dia menjadi orang tua, tetapi dia lupa kewajiban yang harusnya dia tunaikan. Padahal dalam kehidupan keimanan ada sebuah proses tawazun, harmonisasi antara hak dan kewajiban itu sejatinya harus berimbang. Makanya terkadang disinilah kita mendapati sebuah dialog antara seorang Umar bin Khattab sebagai khalifah dengan rakyatnya, yang mana dialog ini memberikan banyak pelajaran untuk kita, terutama pada tema yang akan kita bahas, yaitu menjadi orang tua yang durhaka. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Ketika menjadi orang tua, kita tidak boleh hanya memperhatikan hak kita, tapi juga memperhatikan kewajiban apa yang harus kita lakukan kepada anak kita. Karena sekali lagi, memiliki keluarga, memiliki kewajiban, memiliki komitmen, dan tentunya ada konsekuensi yang harus kita berikan pada setiap kita ketika memiliki keturunan. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul betapa kita harus belajar dari dialognya Umar bin Khattab. Mari kita belajar dari dialognya Umar bin Khattab. Dialog ini merupakan sebuah riwayat yang sahih, yang secara keimanan dan keyakinan kita tidak perlu kita ragukan karena luar biasanya dialog ini. Umar bin Khattab pernah beliau dalam satu kesempatan hari, beliau didatangin oleh seorang bapak. Bapak ini menjewer seorang anak. Anak itu dijewer sama bapaknya, lalu dihadapkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika dihadapkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka bapak ini berkomentar, lalu memberikan testimoni. Laqad aqqa walidayhi. Wahai Umar, wahai khalifah kami, pemimpin kami, anak ini yang aku bawa ini, dia telah durhaka kepada bapaknya. Dia durhaka kepada orang tuanya. Tentunya Umar bin Khattab sebagai seorang sahabat yang salih, sahabat yang utama, tentunya ketika mendengar kata uququl walidain yang dilakukan anak kepada orang tua, maka bergemuruh hatinya karena beliau tahu dalam sunnah itu sangat takzim. Sunnah itu mengkondisikan kita supaya takzim kepada orang tua. Dimarahi anak itu dengan perkataan-perkataan tegas supaya anak itu mengerti kewajiban kepada orang tua. Anak ini mendengarkan seluruh petuah yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, yang disampaikan dengan begitu tegasnya, dengan karakter tegasnya seorang Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab sudah menjabarkan semua petuah-petuah yang disampaikan oleh Umar kepada anak itu, maka anak itu meminta waktu untuk bertanya. Halil walid haqqun ala walidihi, ya Umar Amirul Mukminin. Wahai Umar, boleh saya bertanya, apakah anak punya hak atas orang tuanya? Halil walad haqqun ala walidihi. Apakah anak itu punya hak nggak atas orang tuanya? Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Na'am, bala. Al-waladu lahu haqqun ala walidihi." Lalu Umar bin Khattab mengatakan, iyalah, setiap anak punya hak atas orang tuanya. Lalu disitulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya kembali, "Ma huwa haqqul walad ala walidihi?" Kalau begitu wahai Umar, tolonglah sebutkan apa haknya anak kepada orang tuanya. Lalu Umar menyebutkan apa yang menjadi kewajiban orang tua yang banyak, tapi disederhanakan oleh Umar dalam 3 perkara penting. Maka yang pertama adalah ayusammihi isman hasanan. Yang pertama, dia harus memberikan nama yang baik. Di dalam nama itu ada sebuah doa yang menjadi sebuah harapan optimisme orang tua kepada anak ketika memberikan nama yang baik. Nama bukan sekedar nama, tapi nama adalah doa. Yang kedua, yaitu adalah memberikan kepadanya, yaitu ibu yang beriman kepada Allah, ibu yang solihah, ibu yang taat. Karena pemilik rahim yang taat melahirkan pahlawan-pahlawan hebat pada kehidupan anak itu. Karena pahlawan Islam itu tidak pernah jauh dari rahim yang taat kepada Allah. Jadi harus memberikan wanita-wanita yang solihah lagi taat kepada Allah. Yang ketiga, kata Umar bin Khattab kepada anak itu, yaitu adalah ayyu'allimahu kitaban min kitabillah wa sunnatan min sunnani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Umar yang ketiga adalah dia harus mengajari setiap hukum dan petunjuk yang ada di dalam kitabullah, dan dia mengajari sunnah-sunnah yang disampaikan oleh lisan Rasulullah. Ketika Umar bin Khattab menyampaikan tentang pemaparan yang menjadi haknya anak kepada orang tuanya, pada saat itulah
Anak itu lalu berkata, sesungguhnya kewajiban hak ini tidak saya peroleh. Orang tua saya tidak melaksanakan semuanya. Bahwasanya dia memberikan nama saya nama yang tidak ada doanya. Nama saya Ju'lan dan tidak ada sebuah harapan pada nama saya karena tidak ada doanya. Dia ngasih nama saya Ju'lan, gak ada artinya wahai Umar. Lalu yang kedua, dia memberikan kepadaku seorang ibu majusi. Ibuku penyembah api. Dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, walam yu'allimuni harfan min kitabillah. Dia tidak pernah mengajari kepadaku satu huruf di dalam kitabullah dan tidak pernah mengajarkan kepadaku sunnah-sunnah nabimu. Ketika seorang Umar bin Khattab mendapatkan jawaban itu, maka kemarahannya Umar lebih besar daripada yang sebelumnya. Ketegasannya Umar lebih besar daripada kondisi sebelumnya. Ketika pertama kali mereka datang, Umar langsung berkata kepada bapak tua ini yang telah menjawar anaknya, menghadapkan anak itu kepada beliau. Laqad aqabta walidaka qabla ayyika. Sesungguhnya anakmu telah durhaka, sesungguhnya kamu telah durhaka kepada anakmu sebelum anak itu durhaka kepada dirimu. Nah, inilah yang menjadikan akhirnya kita belajar untuk membreakdown dari riwayat ini. Dari riwayat inilah kita akhirnya paham betapa sesuatu yang sangat kita khawatirkan adalah kadang-kadang menjadi orang tua tanpa kita sadari membuat kita over pede bahwasanya kita telah memiliki banyak keutamaan. Di balik setiap rezeki yang kita berikan, di balik setiap susu yang telah kita berikan, di balik setiap begadang yang telah kita lalui ketika kita menemani anak kita, terkadang menjadikan kita merasa over pede bahwasanya apapun telah kita berikan kepada anak kita. Padahal kita paham ya, mencarikan rezeki, menyusui anak itu merupakan salah satu di antara puluhan kewajiban yang harus kita berikan kepada anak kita. Itu bukan satu-satunya kewajiban, tapi itu salah satu di antara banyak kewajiban. Dan akhirnya ketika kita tidak mengerti tentang dialog ini atau tidak mengerti tentang pembahasan yang disampaikan oleh Umar, saya khawatir akhirnya menciptakan orang tua yang tidak pernah tahu bagaimana kewajiban yang harus diberikan dan komitmen apa yang harus dipenuhi. Karena ini merupakan masalah yang sering skip pada kehidupan banyak orang tua. Makanya disinilah kita akhirnya mengambil pelajaran-pelajaran yang begitu banyak pada riwayat yang disampaikan di dalam kisah dialognya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka inilah yang menjadikan kita harus memahami betapa besarnya kewajiban kita kepada anak ketika kita merenungkan apa yang menjadi dialog ini. Ya ilahal wujud qad sa'imtul. Jauhkanlah orang ini dari neraka ya Allah. Ketika pandangan, maka sesungguhnya Al-Quran itu memetakan orang-orang yang mereka tidak pernah ingat. Mereka rela terstruktur, terevaluasi di dalam proses mereka belajar peristiwa. Yang mana peristiwa itu satin orang. Maka kelak pada kehidupan di akhirat, mereka nanti lapor hisab kemudian mulai dilakukan. Maka ketika hisab itu sudah mulai dijalankan, tapi mereka tidak jahat, mereka tidak mendolimi. Tidak ada orang yang kebingungan dalam kehidupan di akhirat. Kecuali kebingungan tidak pernah punya istri dan Allah tidak punya anak. Allah nanya kepada orang Nasr. Yang satunya tidak mau masuk lagi ke lubang itu. Semacam itu. Ketika sudah bicara tentang bagaimana apinya, itu berisi di dalamnya air. Dan mereka menyangka bahwasanya mereka akan diberikan kesegaran sejenak. فحملت الهدى صادقا في المدى. Sekarang apa poin-poin penting Ustaz dari pembahasan dialog yang terjadi antara Umar bin Khattab dengan orang tua yang telah durhaka kepada anak? Yang pertama yang kita harus pahami adalah disinilah kita harus mengerti bahwasanya dalam kehidupan kita menjadi orang tua harus memiliki sebuah keilmuan yang harus betul-betul mumpuni di dalam kehidupan kita ketika menjadi orang tua. Karena ketiadaan ilmu dalam kehidupan kita ketika menjadi orang tua, maka sesuatu yang tiada tidak akan pernah memberikan sesuatu yang ada. Faqidu syai' la yu'ti. Sesungguhnya yang tiada tidak bisa memberi apapun. Ya. Makanya kewajiban ketika menjadi orang tua itu adalah memiliki orang tua yang betul-betul tipenya tipe pembelajar.
yang betul-betul harus belajar dalam kehidupan kita menjadi orang tua. Yang ini tidak boleh menjadi bodoh tentangnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan dalam sebuah definisi hukumnya ilmu, mempelajari bagaimana pendidikan anak supaya anak bisa mendapatkan kenyamanan dalam pendidikan yang dia harus dapatkan dalam kehidupannya, itu merupakan bagian dari kewajiban orang tua. Ya, tadi kita memahami, ya, Bu Desi mengatakan, hari ini menjadi orang tua itu tidak ada sekolah. Iya, memang betul. Dan itu ironis sebenarnya. Karena kita terkadang kalah kualitas kita ketika kita membandingkan diri kita menjadi orang tua dengan orang yang belajar teknik mesin. Orang belajar teknik mesin saja, belajarnya 4 tahun. Terstruktur, tersistematik, terevaluasi dalam setiap semesternya. Itu belajar mesin. Tapi kita ketika menjadi orang tua, tetapi kita ternyata tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki semangat di dalam menghadirkan ilmu dalam pendidikan kita bersama dengan anak-anak kita. Maka apapun yang disentuh oleh orang tua yang tidak memiliki ilmu, bagaimana dia mengajarkan kepada anaknya, bagaimana roadmap kehidupan yang harus dilewati oleh anaknya, maka ketiadaan ilmu itu sangat mempengaruhi bagaimana kondisi keturunan. Makanya dikatakan faqidu syai', apapun yang kosong tidak mampu mengisi. Orang tua yang tidak memiliki apapun referensi, dia tidak bisa memberikan apapun yang baik dan benar kepada putra dan putrinya. Jadi kewajiban orang tua adalah bagaimana mereka menjadi orang tua yang pembelajar dalam setiap waktunya dan setiap saatnya. Tidak pernah berhenti untuk terus mengkaji, tidak pernah berhenti untuk mentadaburi bagaimana mereka ketika telah diberikan keturunan oleh Allah. Karena anak yang Allah lahirkan, karena anak yang Allah titipkan dan amanahkan kepada kita, tidak ada sentuhan yang paling indah kecuali sentuhan ilmu yang diajarkan oleh dan Rasulnya. Ya. Ketidakfahaman kita dengan ilmu sangat mempengaruhi kualitas anak itu, dan bisa jadi ketiadaan ilmu menjadi salah satu penyebab durhakanya anak karena kita tidak pernah memberikan referensi. Ya. Jadi ketika ada orang tua, mereka tidak pernah mengkaji ayat, tidak pernah mengkaji hadis tentang masalah anak, pada dasarnya mereka telah memiliki sebuah dosa dari durhakanya mereka ketika tidak memiliki referensi. Bagaimana sebuah kurikulum akan dibangun? Bagaimana sebuah garis besar haluan anak akan dirumuskan kalau mereka menjadi orang tua yang tidak paham tentang petunjuk Allah dan Rasulnya? Makanya sampai para ulama berkata, kebodohan orang ketika menjadi orang tua itu kebodohan yang lebih parah daripada kebodohan dia ketika masih seorang diri. Kalau ada seorang diri bodoh tentang petunjuk kehidupan, hanya kerugian berpulang kepadanya. Ini pun sudah dosa besar. Tapi ketika orang tua mereka tidak memiliki petunjuk ilmu, maka kebodohan dirinya bukan hanya merusak kehidupan mereka, tapi merusak kehidupan anak-anaknya. Karena anak-anaknya tidak ngerti apa yang harus dijalani pada kehidupan ketika orang tuanya tidak memiliki ilmu. Makanya sedih, Bu, kalau kita mendapati seorang wanita tidak pernah menjadi member aktif pada taman ilmu untuk belajar. Kita sedih kalau kita memiliki suami tidak pernah menjadi penuntut-penuntut ilmu pada apa yang harusnya mereka pelajari dari nasihatnya Allah dan Rasulnya. Karena ketiadaan referensi menjadikan carut-marut apa yang kita ajarkan kepada anak menjadi berantakan. Ini yang kita harus mengerti. Disinilah yang menjadikan kita harus paham ilmu itu penting. Dan ilmu itu kalau diperoleh dengan baik, maka itu meminimalisir benturan-benturan antara orang tua dengan anak. Kalau memiliki ilmu, benturan-benturan itu akan mampu diminimalisir itu. Ketika kita memahamkan kepada diri kita betapa pentingnya ilmu. Makanya kita harus merenungkan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, al-ilmu nurun. Sesungguhnya ilmu itu cahaya. Berarti kalau orang tua telah memiliki ilmu, maka dia telah memberikan cahaya kepada anaknya, dan dengan adanya pelita cahaya yang telah diberikan oleh orang tuanya, maka menghindarkan anak itu dari berbagai macam benturan-benturan yang akan dia dapatkan dalam kehidupan ketika orang tuanya telah memiliki pelita, dan pelita itu tidak ada kecuali dengan ilmu. Saya ambilkan sebuah kisah nyata, Ibu, supaya kita paham. Ketiadaan ilmu dari kita itu merupakan salah satu persentase dan kontributor besar bagaimana kita akan berbenturan dengan anak. Saya ada sebuah kisah nyata di daerah Jakarta. Ada seorang ibu. Dia sekolah di luar negeri. Di Amerika.
Pada satu waktu dia pulang dari studinya yang panjang di Amerika, lalu beliau datang ke satu kajian. Beliau karena masih sangat kuat pengaruh pendidikan di Amerika, ya ngajinya hanya sekedar normatif lah, ikut ngaji karena keluarga besarnya lagi mengadakan pengajian. Masya Allah itu. Lalu dia mendapati sebuah petuah di dalam kajian yang beliau ikuti. Bagaimana sang ustadz menyampaikan, ibu-ibu, kalau ibu-ibu pingin supaya anak-anaknya berkualitas, maka sering-seringlah membaca Al-Quran. Hatamkan Quran ketika mengandung. Tidak usah dikhususkan di surat Yusuf, tidak dikhususkan pada surat Maryam, semua ayat dibaca. Semakin banyak membaca, semakin kuat anak kita karena dia telah mendapatkan bekal rahim yang terhangatkan oleh bacaan Quran, dan Quran itu mukjizat. Mukjizat itu kekuatan di atas kekuatan, itu mukjizat. Karena mukjizatnya Nabi kan Quran. Ketika beliau mendengarkan penjelasan itu, dia menganggap angin lalu. Dia menganggap tidak ada hubungannya lah membaca Al-Quran dengan kualitas anak. Tapi pada satu waktu ketika beliau menikah, ketika beliau memiliki pasangan suami, tiba-tiba ingatan beliau tentang penjelasan itu beredar kembali di memori dia dan pikiran dia. Akhirnya beliau berusaha untuk membaca Al-Quran, walaupun di hati sisinya belum terlalu meyakini. Masya Allah ya, ketika dia membaca Al-Quran, maka dia memiliki anak. Dan dia mendapati anaknya, Masya Allah, ada sesuatu yang lain pada anaknya. Mulai keraguan-raguan yang asalnya ada mulai hilang. Lalu hamil anak yang kedua. Lalu ketika hamil anak yang kedua, Masya Allah, dia menghatamkan Quran selama dia mengandung, bukan hanya 1 kali, 3 kali. Ya, dia menghatamkan Quran itu sampai 3 kali. Maka dia mendapati ternyata dalam perkembangannya anak yang kedua ini secara kualitas kelihatannya lebih baik daripada anak yang pertama. Masya Allah ya. Lalu ketika dia punya anak yang ketiga, dia menghatamkan setiap bulannya Al-Quran 9 kali. Beliau menghatamkan. Dan ketika lahir semuanya beranjak dewasa, dia mendapati bahwasanya anak yang ketiga itu yang paling menonjol dalam masalah prestasinya dibandingkan anak yang pertama dan yang kedua. Kisah ini beliau sampaikan kepada saya. Lalu beliau berkata, Masya Allah ya Ustadz, saya dulu tidak memiliki keyakinan kepada nasihat-nasihat yang semacam itu dari dogma agama. Dia mengatakan dogma. Tapi setelah saya akhirnya belajar mengenal eksistensi diri saya, ternyata saya mendapati sendiri bagaimana Quran itu membedakan anak-anak saya. Masya Allah ya. Apa yang kita ambil dari kisah nyata ini yang beliau sampaikan kepada saya? Yang kita ambil sebuah kebaikan untuk kita adalah, Masya Allah ya, ternyata dengan ilmu itu bisa menghindarkan kita dari berbagai macam benturan. Setidaknya ketika kita tahu bagaimana sikap kita ketika kita menjadi orang, ketika kita hamil, bagaimana menghangatkan rahim kita dengan Al-Quran. Dan ketika itu disikapi ilmu itu dengan sebuah pembuktian amal, ternyata bisa mempengaruhi kualitas anak itu. Makanya kadang-kadang benturan-benturan yang dihadapi antara orang tua dengan anak itu karena dimulai dari sikap orang tuanya yang durhaka kepada Allah, tidak mau mempelajari ilmu. Ketika dia tidak mempelajari ilmu, dia tidak tahu bagaimana meletakkan kurikulum bagi kehidupan anak. Karena meletakkan kurikulum itu harus punya ilmu. Gimana kita meletakkan kurikulum kalau kita tidak punya ilmu? Seorang bapak itu memang betul ibunya madrasah, tapi bapaknya itu kepala sekolahan. Makanya saya pernah mendapati ada seorang laki-laki nyalahin istrinya ketika anaknya bermasalah. Saya lalu ngomong agak keras, loh, antum menyalahin anak, antum tidak belajar. Yang namanya bermasalah dalam keluarga itu selalu diletakkan yang pertama kali kepada seorang bapak, kepada laki-laki. Memang istri kita ini madrasah, tapi kepala sekolahnya kan kita sebagai laki-laki. Bagaimana kita akan menjadi madrasah yang baik dan bagaimana kita akan menjadi kepala sekolah yang baik kalau kita tidak memiliki referensi untuk membentuk bagaimana kurikulum yang terbaik. Benturan demi benturan akan dihadapi orang tua kepada anak benturan ini disebabkan ketika kita tidak mendapatkan insight pencerahan dari setiap referensi yang harusnya kita dapatkan dari kitabullah dan sunnah kalau kita mau belajar. Makanya kalau ada orang tua bukan tipe pembelajar, selesai ini. Tinggal menunggu setiap benturan demi benturan yang akan kita jumpai pada kehidupan kita sama anak. Banyak orang tua yang cerita kepada kami, dan saya mengambil sebuah
peringatan untuk saya. Banyak orang tua antara punya anak ketika belum ngaji sama punya anak ketika sudah ngaji. Itu ternyata mendapati benturan. Dan banyak orang tua yang sadar, saya nikmati Ustaz benturan saya dengan anak pertama. Karena memang ketika saya punya anak yang pertama, saya tidak pernah ngaji. Saya anggap benturan ini merupakan hukuman untuk saya, Ustaz. Karena memang saya tidak ngaji ketika saya punya anak yang pertama ini. Saya didik dia dengan apa yang dia mau, saya didik dia dengan hawa nafsu saya, pokoknya begini boleh, begini boleh, begini boleh. Dan saya tidak ngerti bagaimana meletakkan kurikulum, karena saya tidak pernah mendapatkan referensi. Itu sering saya jumpai, itu kisah semacam ini, yang kisah bapak-bapak yang cerita menikmati benturan dia, menikmati dalam artian itu sebagai hukuman yang dia dapatkan, dan dia sadar itu hukuman untuk dia. Itu sangat banyak saya jumpai. Dan itu disebabkan karena memang pada saat itu mereka tidak punya ilmu. Kan saya sering berkata, kalau Tan Malaka itu sering mengatakan terbentur. Itu Tan Malaka. Memang betul tidak ada yang salah dengan perkataan itu. Tapi bagi orang yang beriman, terutama untuk orang tua, kita tidak perlu terbentur dulu baru terbentuk. Alangkah kasihannya kita jadi orang tua harus terbentur terus. Ya kalau masih punya kesempatan terbentuk. Tapi bagi orang yang beriman itu tidak perlu menunggu benturan. Kamu terbentuk dengan ilmu, dan dengan apa yang terbentuk pada dirimu, kamu tidak usah terbentur dengan apapun, dengan izin Allah. Dengan kemuliaan ilmu yang kita peroleh. Dengan kemuliaan ilmu yang kita dapatkan. Ada yang bocor ya, nak? Udah. Ada yang bocor, Ibu? Udah. Ya. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Karena kehidupan kita akan mempertemukan kita dengan benturan. Kita tidak bisa mengatur, kita tidak bisa menjamin kita tidak mendapatkan benturan dengan anak. Tapi yang kita bisa lakukan adalah meminimalisir benturan dengan pembentukan ilmu ketika menjadi orang tua. Karena pada dasarnya apa yang kita lalui ketika kita menjadi orang tua sangat berpengaruh kepada kehidupan anak dengan ilmu yang kita dapatkan. Ilmu itu cahaya. Berarti kalau ada satu keluarga tidak mendapatkan dan tidak memasukkan ilmu pada keluarga itu, cahayanya dari mana? Lampu itu disifati oleh Allah bukan dengan kata nur dalam bahasa Arab, disebut dengan misbahun. Karena misbah itu hanya memberikan penerangan doang. Bedakan antara penerangan dengan cahaya, beda. Makanya dalam bahasa Arab itu tidak pernah menyebut lampu itu nur. Mungkin rumah kita terang dengan misbah, lampu. Tapi mungkin rumah kita gelap karena tidak ada cahaya ilmunya. Kita sering tertipu dengan penerangan rumah kita yang kelihatan terang karena banyak kaca-kaca yang kita bangun. Temanya mungkin modern minimalis atau industrial gitu. Rumah kita cahayanya cukup, tapi penerangannya cukup, tapi cahayanya kurang. Makanya Islam itu menempatkan kata nur pada ilmu. Dan ini menjadi perhatian kita. Benturan demi benturan yang kita peroleh pada anak itu terkadang karena kurangnya ilmu kita. Sampai akhirnya kita harus belajar dari benturan, baru belajar tentang apa itu kesalahan kita. Dan selalu disebabkan karena kekurangan ilmuwan yang kita miliki. بين الرجاء والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويقلب نبعه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتظنه أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله وضعت لغات
الكون تنشر قيمة للحب للإسعاد للتغيير. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للسعاد للتغيير. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Ini ada sebuah kisah. Ini nyata, ini sebuah perenungan untuk kita. Ada orang tua, ada seorang bapak. Dia tidak pernah belajar bahwasanya berbahayanya zina. Terkhusus dan terutama ketika dia punya anak perempuan. Karena jauhnya dia dari nasihat, jauhnya dia dari teman yang solih, jauhnya dia dari tempat-tempat kajian, menjadikan dia dipengaruhi oleh lingkungan yang buruk. Kita tentunya berlindung diri ya, kondisi hari ini zina itu sudah dianggap menjadi barang yang sepele. Tidak menutup mata kita, gratifikasi sekarang pun tidak lagi berupa uang, tapi gadis-gadis yang bisa dizinai yang dipesankan secara khusus. Na'udzubillah min dzalik. Ada seorang bapak. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Maaf ya. Kita berlindung diri. Ada seorang bapak yang dia hidup dalam pengaruh yang buruk. Tidak punya ilmu, tidak dapat nasihat. Di awal-awal kehidupan beliau memiliki posisi yang cukup mentereng dengan berbagai macam kemudahan materi yang dia peroleh. Materi yang berlimpah ditambah dengan pengaruh yang buruk, nah itu toksik betul itu. Sudah uangnya banyak, lingkungannya nggak baik. Nah itu udah beracun banget itu sebenarnya. Beliau memiliki uang yang banyak dengan posisi mentereng. Kondisi di lingkungannya, kondisi yang terbiasa untuk berjudi, terbiasa untuk ya keluar negeri dengan berbagai macam yang dilakukan. Dan tentunya terbiasa dengan sebuah perzinahan, booking perempuan. Nah untuk beda mitali. Sampai akhirnya melakukan perzinahan. Waktu berjalan. Dan kita paham ya secara ilmu, oh ternyata zina itu kan kita mengetahui dari perkataan Imam Syafi'i, zina dainun. Wa qadauhu fi ahli, zina itu utang, dan cara membayar hutang itu adalah dengan dizinai keluarganya kalau dia tidak bertaubat. Maka pada saat itu dia belum bertaubat, sampai satu waktu dia mendapati putrinya sudah semakin besar. Dan satu waktu putrinya berzina, dan sudah hamil sebelum perzinahan. Dan sudah hamil sebelum pernikahan. Beliau dalam kondisi kayak disambar geledek di siang hari. Ya. Beliau marah besar, marah dia kepada laki-laki yang menzinai putri yang dia cintai, dia sayangi gitu. Maka sang laki-laki ini tentunya tetap mau bertanggung jawab. Dalam tanda kutip, walaupun itu sebenarnya bukan tanggung jawab ya kalau kayak gitu ya. Tapi masyarakat kita sudah menyebut dengan kata bertanggung jawab. Ya sudah, akhirnya laki-laki itu mau nikah. Dalam perjalanan dia, ketika dia mendapati perjalanan keluarga anaknya tidak baik, sering bertengkar, karena dimulai dari satu dosa yang dilakukan oleh mereka. Sang bapak ini berpikir panjang gitu. Sampai pada satu waktu sang bapak mendengarkan sebuah kajian tentang masalah zina. Disitulah dia baru tersadar, menangis panjang gitu. Bahwasanya perbuatan zina yang terjadi dan menimpa kepada anak ada hubungan erat dengan perzinahan yang dia lakukan. Lalu beliau berkata, kalaulah saya tahu zina itu utang dan saya sadar saya punya anak perempuan, pastilah saya akan menarik tuas rem saya dalam-dalam supaya saya tidak berzina ketika saya tahu zina itu akan menjadi hutang dari keluarga saya. Ini kan Masya Allah ya.
Ini menjadi sebuah pelajaran. Ilmu itu cahaya. Jadi sekali lagi bahwasanya kita menjadi orang yang beriman. Tidak perlu terbentur baru terbentuk. Terbentuk sebelum ada benturan. Kalau kita paham ilmunya. Jadi kita paham, kita harus ngerti bagaimana kita di dalam meletakkan apa yang kita letakkan untuk anak kita. Makanya tidak ada pemandangan paling indah bagi orang tua, kata para ulama, kecuali pemandangan paling indah orang tua di hadapan Allah adalah orang tua yang mereka belajar. Orang tua yang mereka beribadah bersama dan mereka belajar untuk terus memperbaiki kualitas kehidupan mereka. Kepala sekolah itu butuh ilmu. Madrasah juga butuh ilmu. Lah kalau mereka tidak memiliki ilmu dua komponen besar ini, bagaimana kita akan mendapati apa yang harus kita lakukan? Orang tua yang dimarahi sama Umar itu karena nggak ngerti ilmu. Dia menikah sama Majusi. Kan jelas ya, ini nggak ngerti ilmu. Kalau dia ngerti ilmu, dia nggak akan nikah sama Majusi. Dia nggak ngerti bagaimana fikihnya menamakan anak. Makanya dinamakan anaknya itu Ju'lan. Kalau dia ngerti bahwasanya nama itu doa, dia nggak akan ngasih namanya anaknya Ju'lan. Mungkin ngasih nama anaknya Abu Bakar, Zaid, atau namanya Muhammad. Nama-nama yang berisi di dalamnya doa. Kalau dia adalah orang yang paham ilmu, tentunya dia akan mengajarkan setiap huruf kepada anaknya. Yu'allimuhu harfa min kitabillah. Dia akan mengajarkan setiap huruf yang ada di dalam kitabullah kepada anak. Karena orang tuanya bodoh, tidak ngerti tentang fikih bagaimana memberi nama, tidak paham fikih dalam pernikahan, dia menikahi Majusi, dia tidak paham kitabullah dan sunnah sama sekali, dia nggak paham, cara membacanya tidak ngerti, cara membaca artinya tidak pernah, cara mentadaburi Qur'annya juga tidak pernah. Nah, terus gimana dia akan mengajarkan? Karena sesuatu yang kosong tidak akan pernah bisa mengisi, kan? Makanya kalau kita bedah riwayat dari Umar bin Khattab itu, sebagian para ulama mengatakan karena laki-laki itu bodoh terhadap agamanya. Makanya ketika dia bodoh dengan agamanya, dia nggak ngerti caranya nikah, dia nggak ngerti caranya ngasih nama anak, dia nggak ngerti cara mengajarkan Quran kepada anak. Makanya itulah yang menjadikan kita memahami. Ketika bicara kedurhakaan orang tua kepada anak, sampai akhirnya mengalami benturan demi benturan yang luar biasa, menguras energi, menguras pikiran kita ketika bertengkar sama anak. Maka sesungguhnya di situ sudah ada sebuah dosa besar, yaitu ketika orang tua itu tidak paham ilmu. Tidak paham ilmu. Akhirnya apa? Ya terus semacam itu dia. Terus dia hidup dalam keinginannya, kemauannya. Hidupnya hanya dipenuhi dengan keinginan-keinginan yang didasarkan kepada hawa nafsu. Sudah selesai, tidak pernah lebih daripada itu. Dan itu menjadi masalah untuk kita. Inilah pentingnya kita untuk ngerti ilmunya. Kita harus paham ilmunya. Kita harus meletakkan bagaimana ilmunya yang benar. Yang kedua, poin yang penting yang kita petik dari riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari kisah yang terjadi, disitulah kita paham. Disinilah kita akhirnya mengerti bahwasanya ketaatan kita selaku orang tua sangat berpengaruh kepada kualitas kebaikan anak-anak kita. Makanya orang tua tadi sesek, ya, dia sesek dadanya melihat kelakuan anak. Dia sesak dadanya, makanya dia sampai seret anaknya menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tanpa kita sadari, rasa sesak di dada yang kita rasakan dari polahnya anak itu akibat dari akibat dan merupakan bayangan dari apa yang kita lakukan pada keseharian hidup kita. Saya berulang-ulang menyampaikan ya, menjadi sebuah perenungan untuk saya. Anak itu bayangan. Kita selaku orang tua adalah bendanya. Benda tidak akan lurus kalau bayangan bengkok. Kalau bendanya bengkok, bayangan pun bengkok. Tapi kalau bendanya lurus, maka bayangan itu lurus. Bayangan itu anak kita. Bayangan itu adalah anak kita. Bendanya itu adalah kita sendiri, selaku orang tua. Makanya ketika seseorang di dalam kehidupan ini tidak memperbaiki hubungan dia dengan Allah, maka sesungguhnya dengan apa dia bisa meminta kepada Allah supaya Allah menjaga anaknya. Karena kaidahnya sederhana, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka Allah yang akan menjaga anakmu. Ketaatan kitalah yang akan menjaga anak-anak kita. Makanya saya selalu menyampaikan ada dua waktu yang kita harusnya menarik tuas rem kita supaya berhenti dari dosa. Saya itu selalu berkata gini sama anak-anak muda gitu. Sama anak muda yang baru hijrah gitu. Saya selalu sampaikan begini, Bu.
kalian ini kalau nggak bisa dikasih nasihat, kalau kalian tidak bisa dikasih nasihat, setidaknya kalian harus berhenti pada kalian harusnya berhenti dari dosa dalam dua kondisi. Kalau ini dua kondisi ini sudah datang, maka tahan-tahanlah dirimu dari dosa. Kalau sebelum dua ini datang, kalau memang kalian susah dinasihati, sudahlah silahkan. Tapi kalau ini dua kondisi ini sudah datang, sudah selesai. Sudah habiskan dosa-dosamu sebelum dua kondisi ini datang. Nah, saya sering ngomong anak-anak muda secara jujur kayak gitu. Mereka tanya itu, Ustadz, dua kondisi itu apa? Satu, kalau ibumu sudah meninggal dunia dan bapakmu sudah wafat. Kalau ibumu sudah meninggal, bapakmu sudah meninggal, sudah. Tinggalkan dosa. Loh kenapa Ustadz? Karena kalau kamu tidak menjadi anak yang solih, lalu masih melakukan dosa besar, masih minum khamr, masih makan riba, masih zina, maka doamu kepada orang tua tidak akan sampai kepada mereka. Karena menjadikan doa kita nyampe kepada orang tua itu harus dari anak yang solih. Bukan hanya anak. Nabi menyebutkan anak yang solih dulu. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Kalau anak Adam meninggal dunia, terputus seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Salah satunya kata Nabi, waladun solihun yata'ulahu. Anak yang solih yang mendoakan orang tua. Nabi tidak menyebutkan kata waladun doang, tapi Nabi menyebutkan waladun solihun. Anak yang solih, berarti harus solih. Jadi kalau kalian, orang tuamu sudah meninggal, kok kalian masih minum alkohol, mabuk-mabukan, minum riba lah, buka aurat lah, zina lah, naudzubillahi min dzalik. Kok masih melakukan itu? Yang paling kasihan adalah orang tua kalian. Terbujur kaku di alam barzah, menanti doa tetapi tidak pernah mendapatkan kiriman doa. Bukan kalian tidak mendoakan, mungkin kalian mendoakan, tapi dosa kalian menghalangi doa kalian. Masya Allah. Saya ngomong sama anak muda yang baru hijrah. Kalau orang tua sudah meninggal, sudah, riba tinggalin, alkohol tinggalin. Tutuplah auratmu kalau orang tua sudah meninggal dunia. Karena tidak ada kado terindah untuk orang tua kalau sudah meninggal dunia kecuali doa, dan doa terpengaruh dengan kesolihan selaku anak. Yang kedua, saya ngomong, kalau kalian yang kedua, kondisi yang kedua itu kapan? Kalau kalian sudah punya anak. Kalau sudah punya anak, berhenti dosamu. Berhenti maksiatmu. Parade kemaksiatan yang kamu pertontonkan hidup itu sudah berhenti kalau sudah punya anak. Kenapa? Penyakit gula saja berpotensi nurun sama anak, apalagi dosa dan kemaksiatan. Sangat besar kemungkinan untuk nurun kepada anak. Itu yang menjadikan kita harus paham. Makanya betul, kalau Imam Ibnu Qayyim itu berkata, menjelaskan kepada kita, proses pendidikan terbaik dari anak itu adalah proses merapikan kehidupan kita sama Allah dulu. Mari kita belajar dari Nabi Ibrahim, Ibu, dan Ismail. Berapa kali si Nabi Ibrahim itu menemani Ismail ketika Ismail bersama dengan Hajar dibawa dari Palestina menuju ke Bakkah, menuju ke Mekah. Ya. Maka pertemuannya Nabi Ibrahim dengan Ismail itu hanya 4 kali sepanjang hidup. 1 kali ketika dibawa, yang kedua ketika disembelih, yang kedua ketika akan disembelih umur 9 tahun, yang ketiga ketika beliau ketemu Ismail sudah besar, sudah punya istri, ketika saat itu Ibrahim mengatakan supaya mengganti palang pintu. Yang keempat, ketemu lagi ketika Nabi Ibrahim berkata supaya Ismail tidak mengganti palang pintu, yaitu tidak menceraikan istrinya. 4 kali. Tapi kenapa Nabi Ibrahim itu quantity time-nya tidak terlalu banyak, tapi anaknya bisa menjadi seorang Nabi dan Rasul. Bahkan menjadi nenek moyang dari Rasulullah SAW itu kan melalui Ismail dan Ibrahim. Melalui Ismail. Bukan melalui Ishak, dari Ismail. Kenapa Ismail menjadi luar biasa solih ini dan ketaatan ini sampai Allah menyuruh kita untuk merayakan parade ketaatan Ismail dan Ibrahim setiap tahun dengan adanya Idul Adha. Walaupun Nabi Ibrahim tidak bisa membersamai Ismail setiap waktunya, kuantitasnya itu kurang sebenarnya. Tapi yang menjadikan Nabi Ibrahim sukses mencetak Nabi Ismail itu apa? Karena Nabi Ibrahim merapikan kualitas hidupnya dengan Allah dan dia terus berdoa kepada anaknya. Ketika doa datang dari orang yang memperbaiki dosanya dengan tobatnya dia kepada Allah, maka doa itu menjadi sebuah kekuatan besar yang merubah banyak kondisi dan keadaan. Makanya saya sering berkata menasihati diri, kita ini menjadi orang tua memang tidak sempurna. Tutupi ketidaksempurnaan kita dengan kita memperbanyak ketaatan kita dan mendoakan anak. Makanya ibu-ibu tahu nggak?
mertuanya Abu Hurairah. Mertuanya Abu Hurairah itu namanya menantunya Abu Hurairah itu namanya Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib itu pernah Sa'id bin Musayyib ini pernah sholat banyak gitu. Lalu ditanya sama anaknya, sholatmu banyak banget, Bi. Lalu Sa'id bin Musayyib itu berkata, "Diam, Nak. Saya sholat ini untuk mensolihkan diriku supaya Allah mensolihkan dirimu." Masya Allah. Perhatikan jawaban kembali. Saya ulang kembali. Sa'id bin Musayyib ini sholatnya banyak, sholat sunnahnya. Jadi sholat sunnah mutlaknya itu banyak. Sholat sunnah mutlak itu tidak hanya semata sholat duha. Ini sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam terus. Sampai anaknya berkata kepada bapaknya, "Bi, 5 aksar tapi salah. Banyak benar sholatmu, Bi." Maka saat itu dijawab sama bapaknya, "Nah, sholatku ini untuk menjadikan dirimu sholih." Terkadang untuk menjadikan anak kita sholih supaya tidak berbenturan dengan kita, itu adalah sholihkan diri kita. Karena kesolihan orang tua itu sangat mempengaruhi dari kesolihan anak dan menghindarkan dari benturan. Makanya kalau ada orang tua, mungkin dia sayang sama putrinya, tapi kalau dia zina, wah itu berantakan betul itu anak putrinya itu. Walaupun mungkin dia bisa mengatakan dengan lip service-nya, "Saya sayang sama anak." Kalau kamu sayang sama putrimu, tidak mungkin kamu berzina. Kalau kamu sayang sama anakmu, nggak mungkin kamu meninggalkan perkara sunnah. Kalau kita sayang sama keturunan kita, tidak mungkin kita itu tidak menjaga ketaatan kita kepada Allah. Karena apa yang kita jaga kepada pemilik makhluk akan mempengaruhi makhluk yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Itu kaidah sederhananya begitu. Saya ulang kembali perkataan Imam Ibnu Qayyim. Ketika kamu memperbaiki kualitas kamu dengan pemilik makhluk, yaitu adalah Allah, maka Allah akan memperbaiki makhluk yang Allah titipkan kepada kita. Saya dengan 7 anak, ibu-ibu dengan berapapun anak. Maka cara untuk menjaga anak kita itu apa? Perbaiki kualitas kita dengan Allah. Makanya ada orang tua yang mungkin dia sayang sama anaknya, memberikan fasilitas sama anaknya, tapi dia berantakan dalam ketaatan, berantakan dalam ibadah. Maka pada dasarnya dia sudah durhaka dia kepada orang tua, kepada anaknya. Karena dosa berimpak besar kepada kualitas anak. Mau kita setuju atau tidak setuju. Dan itu yang kita pahami yang kedua ini, poin yang kedua ini. Makanya Masya Allah itu, di balik setiap kita akan melakukan maksiat itu, tahan dulu kalau mau maksiat itu. Ingat mata polos anakmu. Ingat mata polos anakmu yang tidak hanya membutuhkan uang saku darimu. Tidak hanya membutuhkan belayan rambutnya. Tapi dia membutuhkan ketaatan kamu. Orang anak kita tuh kalau bisa ngomong dari semenjak kecil ketika bayi membawa pesan dari Allah ketika dia baru turun dari sisi Allah. Kalau anak bayi itu bisa ngomong, jaga ketaatan ya Bi, jaga ketaatan ya Pah, Ma. Karena ketaatan kamu akan berpengaruh sama saya. Sebagaimana kemaksiatan kamu berpengaruh sama saya. Kan kemaksiatan itu kan berpengaruh apapun. Damage-nya dari kemaksiatan itu bisa kemana-mana. Hajar aswad yang putih aja bisa menjadi hitam kok karena gara-gara dosa. Apalagi dosa orang tua kepada anak itu kan sangat paling dekat itu kepada anak. Yang paling circle paling dekat mendapatkan akibatnya. Makanya banyak perempuan yang hari ini akhirnya dizinai gitu ya. Banyak perempuan, maaf ya ibu ya. Banyak perempuan hari ini anak-anak umur 15 tahun, 17 tahun bersaing menjadi putih, bersaing menjadi menarik, lucu. Ujung-ujungnya dizinai sama laki-laki. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah jaga keturunan kita. Tapi tanpa kita sadari, itu terjadi karena kelalaian kita untuk merapikan hubungan kita sama Allah. Nah, itulah yang menjadi poin yang kedua yang penting. Ada beberapa poin lagi, tapi menurut saya ini poin 2 ini aja sudah mewakili semuanya. Waktu juga sangat terbatas, maka inilah yang menjadikan kita paham. Kita belajar dari dialognya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 1. Kedurhakaan orang tua itu dimulai ketika dia tidak memiliki komitmen kuat untuk menambah referensi nasihat Allah dan Rasul. 2. Kemaksiatan orang tua itu sebenarnya adalah durhakanya dia kepada anak. Kalau anak itu bisa berkata dengan tatapan kosongnya mereka dan polosnya mereka, bukan tatapan kosong, tatapan polosnya mereka akan ngomong sama orang tuanya, jangan maksiat dong, jangan dosa dong, jangan gibah dong Ma. Jangan gini dong Ma, karena nanti saya juga akan merasakan akibatnya. Kita sering mendengar kata ikan busuk dari kepalanya. Sama itu sebenarnya kalau kita tarik kepada kehidupan kita. Sebenarnya
Arti ketidakberesan anak dari busuknya kita di hadapan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ini teguran untuk kita semuanya. Semoga Allah memberikan bimbingan untuk kita. Mari kita tutupi ketidaksempurnaan kita menjadi orang tua, Bu. Mari kita doakan semaksimal mungkin putri-putri kita terjaga sampai mereka wafat. Anak-anak kita terjaga dari berbagai macam dosa. Kita memang orang tua yang tidak sempurna. Mari tutupi ketidaksempurnaan kita dengan taubat dan dengan doa. Mari kita belajar pada surat Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa an a'mala shalihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati. Ini di sini ada kata doanya. Nanti dibuka surat Al-Ahqaf 15. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ada kata perbaikilah keturunanku ya Allah. Tapi setelah kata itu apa? Ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Setelah kita mohon ya Allah, perbaiki keturunanku ya Allah. Saya taubat ya Allah. Kenapa ada kata wa aslih li fi dzurriyyati? Ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin dalam surat Al-Ahqaf 15 dari doanya Nabi Sulaiman. Di situ para ulama mengatakan karena perbaikan keturunanmu dimulai dari kamu memperbaiki hubungan kamu dengan Allah dan menutupi kesalahan kita dengan bertobat kepada Allah. Kita memang orang tua yang tidak sempurna. Tutupi ketidaksempurnaan kita dengan doa. Kalau kita memang orang tua yang tidak sempurna, tutupi dengan banyak beristighfar. Supaya dosa itu tidak menjadi bola karambol yang memantul sama anak kita. Wa na'udzubillahi min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. في ليلة من الليالي لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب. الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء والدمع بات يبكي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي. عصيت والذنب كبير وإني في حزني أسير مقيد بذنبي يا رب. فهل أستحق يا إلهي العفو مجرما مقر بي